Jadi dia pakai atau menggunakan satu segitiga, satu sisi segitiga ini. Nah, segitiga siku-siku ini. Ya. BC itu setengahnya dari BD. Ya, jelas kalau itu ya. Bentar. Oke. Ini perlu dipahami bersama-sama nih teman-teman. Di bagian ini nih. Ini teorema ya, namanya ini teorema atau sifat. Misal ya, misal nih. Misal ada satu sudut. Sudut itu dibagi dua oleh garis. Ini di semoga di SMP udah dapat. Ada satu sudut A dibagi dua oleh garis. Efeknya apa sih? Efeknya ruas garis yang ada di depannya itu sama panjang. Nah, oh sorry. Iya, harusnya. Nah, efeknya C, B, dan BD itu sama panjang. Maka sudut, nah efeknya itu adalah sudut CAB itu sama dengan sudut DAB. Jadi ada efek ke sana. Gitu ya. Kalau ini sama panjang, maka di sini dia sama besar. Kalau di sini sama besar, maka dia sama panjang. Itu dia. Ya. Mungkin tidak semua pernah tahu itu, tapi nah, itulah dia. Ya. Ini umum nih, ini umum gitu ya. Ini umum. Lanjut. Segitiga ACD siku-siku di A misalnya. Ini beda kasus ya. Kan segitiga itu ada banyak. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang. Nah, di sini kita coba analisa dari berbagai macam segitiga. Biar nanti teman-teman ada gambaran. Oh, kalau siku-siku di A, nah, kalau siku-siku di A, kita bisa buat garis yang tegak lurus dengan CD. Nah, ini. Ini kalau siku-siku di A. Apa hubungannya sih? Nah, ini yang bisa kita pakai. Luas segitiga ACD setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya kita nggak tahu. Beri nama aja CD. Nah, oke ya. Atau gimana Pak? Atau gini. Gambar ini bisa kalian rotate jadi segitiga siku-siku yang alasnya AC nggak? Bisa ngebayangin itu nggak? Oke. Wah, ini harusnya saya minta tolong Tania nih yang jago gambar pakai aplikasi ya. Tania lagi. Juara 2 lagi ya. Tania itu juara loh teman-teman, posternya. Juara 2 dan juara favorit loh, poster juara Tania. Dan kawan-kawan. Lulus langsung masuk ITB itu Tania. Oh ya, enggak ya Tania? Kalau juara itu enggak langsung otomatis masuk ITB ya? Enggak, Pak. Aduh, sayang banget. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, ini kita buat segitiga siku-sikunya. Nah, ya. Ini A, ini C, ini D. Jadi bisa terbayangkan ya, ini saya putar segitiganya. Segitiganya saya putar. Ini B di sini. Oke, maka jadi segitiga yang alasnya AC dengan tingginya AD. Nah, makanya dia ada atau nih. Ya. Makanya di situ ada atau. Oke, lanjut gitu ya. Lalu bagaimana cari AB? Nah, ini tinggal dimainkan aja gitu ya. Ini habis setengahnya. Nah, lalu maka AB bisa dibentuk dari ini. Oke ya. Jadi ini diputar segitiganya. Boleh nggak Pak saya putar sekali lagi dengan yang alas AD? Boleh sih, tapi kebanyakan nanti jadinya. Nah, kalau sama dengan itu kan pakai dua sisi aja, sisi kiri atau sisi kanan.
Nah, gambar yang terakhir adalah bagaimana jika segitiganya itu segitiga sembarang. Nih, kita nggak tahu dia siku-siku atau dia sama kaki. Namanya segitiga sembarang. Ini kelihatannya aja gambarnya segitiga siku-siku. Sekali lagi jangan percaya gambar kalau nggak dikasih tanda siku-siku. Ya, jangan percaya gambar kalau dia nggak ada tanda siku-sikunya di sana. Kecuali memang secara jelas itu siku-siku. Contoh kubus, balok, itu kan sudut-sudutnya pasti 90 derajat kan. Nah, itu kan nggak perlu ditandain lagi. Tapi kalau kayak segitiga, ya hati-hati. Coba lihat di sini X tambah Y itu AB. Gitu ya. Nah, X tambah Y sama dengan, oh, kebalik. Ya. Nah, ini pakai segitiga sembarang. Ini ada rumus yang dipakai nih. Kita ngikutin rumus ini sebenarnya. T itu yang mana sih? Oke, ini jangan sampai teman-teman terkecoh. T itu ini. AB itu si T-nya. Ya. Nih, AC kuadrat dikurang X kuadrat itu kan T. Atau AD kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya, AD kuadrat dikurang Y kuadrat itu juga T. Nih, ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk cari T-nya. Cari dulu nih nilai X sama Y-nya, baru cari nilai T. Ini rumus-rumusnya. Ada di halaman, berapa sih? Ada di halaman 12. Jadi kalau teman-teman nyari rumus, carilah ke halaman 12. Ya, ada 3 kasus, sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Oke. Ya udah, karena kita udah dapat rumus-rumusnya, kita langsung cari ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ngomongin kubus. Ya, oke, ini kurang di-zoom ya. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCD. Kalian sambil bisa buka ininya kan? Jadi kalau saya kurang scroll, kalian bisa scroll duluan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, kubus ya, berarti persegi semua sisinya. Berapakah jarak titik A ke sini nih? Oke. Jawabannya gampang. Jawabannya gampang. Kalian ini karena kubus, sekali lagi ini karena kubus. Jawabannya tuh 3/2 pasti. Kenapa sih bisa 3/2? Ini kan diagonal ya. BE ini diagonal. AF, nah ini juga diagonal. Dan ini siku-siku nih di sini. Kalau kubus, khusus kubus ya, khusus kubus. BE kan gampang. Kalau ruasnya 6, berapa diagonal bidangnya? Ada yang ingat nggak hafalannya? Berapa ya BE? Titik-titik akar 2 ya. Nah, jadi kalau diagonal bidang itu akar 2. Rusuk akar 2. Diagonal ruangnya rusuk akar 3. Berarti panjang anggaplah di sini M gitu ya. Sekali lagi, karena ini kubus, makanya gampang. Jadi AM itu panjangnya setengah dari AF. Berapa AF? 6/2. AF sama BE itu sama. BE sama dengan AF. Jadi dia setengah dikali 6/2. Jawabannya 3/2. Khusus, sekali lagi ini khusus kubus. Ya, khusus kubus. Kalau dia balok, beda ceritanya. Pasti. Ya, ini khusus kubus. Boleh tolong di-scroll bagi yang bisa nge-scroll di PowerPoint PDF-nya ini, karena kan saya annotate.
Tolong dicek apakah sama. Kita akan masuk ke latihan soal nanti. Sejauh ini aman nggak teman-teman soal mengkubus, menemukan jarak titik ke garis? Udah ada bayangan gambaran soalnya ya? Oke, udah ada bayangan dengan gambaran soalnya. Sip. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kok kayaknya beda ya jawaban kita ya? Ada yang salah kah saya? Oke, di sini jawabannya 3/6 nih. Gimana yang salah ya? Coba kita cek. AM. Oh, oke. Ternyata di sini dia membuat kita jangan percaya ya, jangan percaya dengan itu tadi diagonal tadi itu teman-teman. Jangan percaya kalau diagonal itu langsung 90 derajat. Oke. Nih. BM ini kita perlu tahu. Nah, BM, sorry, ini bukan AM tapi BM. Bukan AM-nya. Nah, BM. BM itu kan bagi 2 ya. Setengah dari BE. Ya. Maka BM-nya benar 3/2. Nah, untuk yang cari AM pakai segitiga siku-siku atau Pitagoras. Nih. Untuk cari AM itu pakai AB kuadrat akar dari AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Nah, ini yang paling komplit. Jadi tadi kita cuma nemuin BM-nya doang. Nah, kita cuma nemuin BM-nya. Begitu. AB mudah karena itu rusuk dari kubus. Nah, BM itu juga mudah karena setengah dari setengah dari panjang BE. Panjang BE berapa sih? 6/2. Berapa panjang AB? 6. 6 kuadrat 36. 36 dikurang berapa? 3/2 di kuadrat itu. 18 ya. Nah, maka di sini akar 18. Jadi jawabannya 3/2 ya. Panjang AM 3/2. Oke, di sini ini salah nih. Coba deh kalian hitung. Oh, sorry. Enggak, ini dia salah hitung AM. Ini harusnya, nah nih, ini min ya. Ini min kok tabel di sininya plus ya. Nah ini ada yang udah kalian print modul ini? Kalau ada yang udah sempat ngeprint, ini dicoret. Ini min harusnya. Nah ini harusnya min di sini nih. Masa di atasnya min, di bawahnya tahu-tahu jadi plus. Ya. Ini harusnya 18, di sini harusnya 3/2. Ya. AM itu panjangnya 3/2. Oke. Kenapa gampang? Ya alasannya itu tadi ya teman-teman. Oh, sorry. Alasannya adalah karena ini kubus. Sekali lagi karena ini kubus. Jadi mudah untuk dihitung. Kalau balok teman-teman mesti teliti. Nah, ini juga diingetin sekali lagi, panjang diagonal bidang adalah A/2, panjang diagonal ruang adalah A/3. Khusus kubus. Ya, khusus kubus. Oke, ini contoh, kalian bisa baca-baca ini sedikit sendiri gitu ya. Kita akan latihan soal aja teman-teman. Scroll terus. Nah, ini dia. Oke, gunakan catatan alat tulisnya. Kita akan kerjakan latihan soal yang kedua. Silakan Aji, kalau kalian.
Yang mau ke toilet minum dulu silakan. Ini akan banyak menghayal ya. Nah, jadi kok banyak menghayal? Ya, saya membutuhkan imajinasi teman-teman untuk mengimajinasikan kubus, balok, dan teman-teman yang lainnya. Jadi yang butuh minum segera minum, yang butuh minum aqua juga segera minum aqua. Gitu. Yang matanya pedas silahkan dicuci dulu. Yang baru selesai nguap. Kenapa, Rel? Saya nggak nyebut nama kamu loh, Rel. Oke. Yang masih ngantuk, mungkin kemarin sehari sampai jam berapa kamu ngadain acara? Awas kamu nggak masih ngantuk ya, Sari ya. Oke, ya. Silakan, kita mulai dari nomor 1. Sudah dituliskah soalnya? Tulis dulu. Bentar ya, saya geser dulu sedikit. Nah, benar. Latihan ini adalah latihan terakhir, karena habis itu kita ulangan. Menyenangkan ya. Habis materi saya. Berarti tinggal materinya Bu Helen semua. Kalian udah sampai integral belum? Belum ya? Baru sampai apa nih di Bu Helen? Turunan? Fungsi aljabar? Atau aplikasi turunan? Nah, oke. Untuk ngitung apa? Kecepatan ya? Kecepatan terus apa? Titisan apa? Es mencair itu ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Karena saya saat pertama kali ketemu aplikasi turunan itu untuk menghitung laju es mencair tuh. Ya, saya juga mikir sih ngapain coba es mencair ditungguin gitu kan. Untung Bu Helen nggak ngeluarin itu ya. Kalau nggak kalian akan memikir ngapain es mencair dihitungin gitu kan. Ya, nomor 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm, titik T merupakan titik tengah dari CG, hitunglah jarak titik T ke garis HB. Ini kalau nggak bisa ngayal, nggak bisa ngebayangin, udahlah. Tutup buku, leave dari Zoom. Nah, saya tulis alfa. Oke, saya akan pindah ke OneNote supaya catatannya bisa terekam. PS1 ya. Udah? Oke. Wait. Ini minta tolong siapa nih untuk gambarin dong? Annotate gambar kubus. Matang nggak tuh? Oke. Hari ini ada yang ulang tahun nggak? Saya cek email dulu ya. Ada yang ulang tahun ya? Yang namanya ada Febri gitu. Ya deh ya. Ya udah deh. Saya minta tolong sama orang yang ahli dulu deh.
Tania, gambarin kubus dong di sana. Saya pakai mouse, Pak. Saya pakai trackpad, nggak bisa, Pak. Assalamualaikum. Siapa ya? Naya, Siapa? Pak. Dia beneran bisa connect. Oh, Naya ya. Naya ya. Oke, Naya, gambarin dong kubus di sana. Naya mana Naya? Ya, dia cosplay. Oh, dengar. Kenapa saya, Pak? Itu kata Tania. Saya emang ngikut Tania. Gambarin kubus di sana dong. Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak ada Wacom juga, Pak. Pakai mouse bisa nggak? Bentar. Padahal kan kamu punya pen tablet kan, Tan? Tinggal kamu colokin aja kelar kan? Oke, Naya. Ditunggu nih gambar balok. Balok kubus. Belum ada lagi. Naya mana nih? Pak, ini bakal encok, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa. Oke. Bentar, Pak. Saya greget, Pak. Bentar. Ini, oke, kubus. Lebih enak lihat yang dasarnya hitam atau yang putih, teman-teman? Lebih enak lihat yang putih atau yang hitam? Oh, hitam, Pak. Aduh deh. Oke. Oke, thank you, Anaya. Nah, sudah ya gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Untuk penamaan kubus tidak harus seperti ini. Teman-teman kalau namainnya A, B, C, D-nya itu di depan nih, sisi depan. Itu juga boleh. Ya. Maka bisa jadi nanti proses gambarnya beda-beda. Titik T merupakan titik tengah dari CG. Oke, di sini titik T rupanya. Hitunglah jarak titik T ke garis HB. Mantap nih. Nah, bisa nggak bayangin dimensi bendanya ini? Semoga bisa ya. Semoga bisa. Oke. Bagaimana mencari titik atau panjang atau jarak titik T ke garis HB? Oke, segitiganya gimana sih jadinya? Nih, kita gambar dulu nih segitiganya. Satu, terus yang ini putus-putus. Oke, kita nggak tahu sekali lagi dia berbentuk segitiga sama kaki atau bukan. Kita potong segitiganya, kita taruh keluar. Yang jelas, ini kita kasih nama titik O ya. OT itu pasti tegak lurus dia.
Nah, OT itu pasti tegak lurus garisnya. 90 derajatnya pasti di situ. Nah, ini titik H, ini titik B. Oke, gimana ya? Panjang HB berapa ya? Ini tanpa 12. ngitung nih kita. 12 akar 3, Kak. 12 akar 3. Cakep. Itu hafal dia. Udah mulai familiar dengan diagonal bidang ya. HB 12 akar 3. Oke. Apalagi ya? Tadi masih ingat cara yang di di halaman 12 itu kita disuruh cari semua sisi-sisinya tuh? Oke. Panjang BT berapa? BT. BT itu coba lihat segitiga yang saya arsir kuning. Cakep. Ya. Oh ya, ini ada satu informasi yang kelupaan ini. GT itu 6, TC itu 6. Karena T titik tengah. BT, berapa BT? Saya nunggu hasil ini. Masa nggak bisa? Anak IPS 1 masa nggak bisa ngerjain ini? Kan kalian jago-jago. Oke, kita doa malaikat Tuhan dulu. Siapa tahu setelah doa malaikat Tuhan, jawabannya langsung ketemu semua. Gitu ya. Oke. BT, ada yang udah ketemu? BT panjangnya berapa? BT itu nih segitiga yang sini nih. Ada? Berapa nih panjang BT, guys? 6 akar 5, Pak. 6 akar 5. Kok bisa? Bentar, Pak. Itu Pitagoras dari 6 dan 12. Cakep. 12 kuadrat. Ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah. Oke. Terus? 144 tambah 36. 180. Oke. Itu ujung-ujungnya jadi 6 kali 5. Oke, 36 kali 5. Benar nggak? Iya, Po. Iya, Kak. Iya, ya. Benar ya? Iya, Pak. Oke, berarti 6 akar 5. Sip. Thank you, Dan. Nah, sekali lagi, karena ini kubus, berarti yang HT juga 6 akar 5 ya, teman-teman. Karena sama unsur-unsurnya. 12. Segitiganya yang mana sih, Pak? Nih segitiganya nih. Nah, 12 sama 6. Cara ngitungnya sama persis. Oke, saya tulis aja di sini ya. HT. Perhatikan segitiga siku-siku dari HG kuadrat ditambah GT kuadrat. Hasilnya sama 6 akar 5. Sekali lagi, karena ini kubus. Jadi dia bisa sekalian. Lanjut. Nah, gimana nih cara cari TO? Segitiga apa ini? Segitiga sama kaki. Dilihat halaman 12. Kalau segitiga sama kaki gimana? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu ini sama. Apa ya efeknya? Efeknya adalah sisi di depannya ini sama panjang. Nah, berarti HO dan OB masing-masing 6 akar 3.
Ini kalian ke skip satu langkah aja udah. Ya, jadi HO. Bener ya? Masih ingat nggak yang di halaman 11 tadi? Jadi dia segitiga sama kaki. Sisi yang di depannya kebagi dua. Ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Jadi enak nih kita nih. Kita udah dikasih apa namanya? Clue-nya. Oh, kalau segitiga sama kaki gini. Kalau segitiga siku-siku gini. Kalau segitiga sembarang gini. Nah, kan enak banget tuh. Saya dulu nggak ada tuh disuruh nyari satu-satu. Berarti TO. Nah, ini dia kesimpulannya. TO adalah akar dari BT kuadrat dikurang OB kuadrat. BT itu 6 akar 5 kuadrat. OB itu 6 akar 3. Oke. Semoga tidak pusing menghitung kuadrat-kuadrat ini. 6 akar 5 itu berapa tadi? 180. 6 akar 3 itu 36 kali 3. 36 kali 3. 108. Benar nggak hitungan saya? Ya, 108. 180 kurang 108 itu 92. Kok 92? Ngaco, 72. Nah, akar 72 itu 36 kali 2. Berarti jawabannya 6 akar 2. Selesai. Mantap nggak tuh? Asik. Sebenarnya gampang, cuman panjang. Kalian harus cari satu-satu. Buat yang nomor 2, berani coba sendiri? Sebentar, saya cek dulu soalnya. Sama. Dia beda garis doang. Garisnya itu dia garis ahem. Sama. Yang penting gambarnya ya, gambarnya jelas. Rada-rada menceng-menceng kayak Anaya tadi, oke lah. Masih bisa diterima. Nah, ini di screenshot dulu nih. Gimana ya? Nah, ini saya clear dulu ya. Terus ini saya timpa nih. Nah, ini kan enak jadinya ngeliatnya. Bentar. Nah, mantap. Mantap ya, mantap dong. Oke. Pak, Yap. Pak, saya punya cara lebih simpel Pak buat ngerjain ini Pak. Wih, mantap. Gimana tuh, Jul? Jadi kan itu kan apa? Itu kan kayak diagonal bawahnya itu Pak, kayak diagonal A sama kayak kalau saya mikirnya tuh kayak diagonal AC yang dibagi 2. Jadi 12 akar. Jadi AB sama AC itu di Pitagoras, terus ketemu 12 akar 2. Nah, habis itu 12 akar 2-nya ini dibagi 2. Bentar. Bagi 2. Kamu jawab nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Iya, nomor 1, Pak. Oke.
Enggak, maksudnya saya nyoba pakai rumus saya, Pak. Bukan, jawabannya sama sih, Pak. Jadi itu setengah diagonal dari AC sama kan, Pak? Hmm. Setengah diagonal dari AC, jadi itu hasilnya, Pak. Itu sama dengan Untuk T. ngitung ini, untuk Iya. ngitung TO ini. Kan cuma beda Oke. tempat doang, Pak. Kalau dari saya lihat sih gitu. Soalnya kan pasti yang di tengah itu pasti titik pusatnya. Jadi ya dibagi dua. Gimana bayanginnya ya? Oh, kamu ngebayangin ini tuh kayak alas ya? Hmm. Oh, oke. Oh, menarik nih, menarik. Oke, saya coba tambahkan ya, apa yang diilustrasikan Julio itu ya. Misalnya sini ada satu titik lagi nih. Nah, gini ya maksudmu Julio ya? Iya, Pak. Jadi seolah-olah itu alas gitu kan? Iya. Seolah-olah itu alas. Benar nggak? Saya takut salah nih. Bukan seolah-olah itu alas, bukan saya bayangin kayak gini, tapi kayak kan A sama C kan itu sama Pak tingginya, Pak. Nah, itu kan T sama O-nya kan pasti lurus juga kan. Dia sejajar gini kan. Nah, jadi Bentar. A karena sama C, A sama C itu sejajar sama T sama O. Lanjut terus. T sama O. Ah, Oke, Nah, dia tinggal, sejajar. tinggal dibagi dua aja. Jadi kita mau T sama dengan O. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang membuatmu yakin TO itu setengahnya AC? Karena titik apa sih itu? Titik tengah dari C sama G itu C sama G ga, garis tengahnya H sama B itu kan pasti tengah-tengah nih, Pak. Kan dia ngelintasin titik pusat dari kubusnya itu kan. Nah, titik pusat kubusnya itu pasti juga titik pusat alasnya. Nah, jadi saya Oke, jadi ini anggap ada satu garis ya, TM misalnya ya. Kamu menganggap TO itu kamu panjangin jadi TM gitu yang panjangnya sama kayak AC gitu. Oke. Tidak salah sih, tapi tidak salah. Tapi yang lain bisa ngikutin gak nih? Ngebayangin apa yang dibayangin Julio? Oh, kok jadi kalimat saya jadi aneh ya? Ngebayangin apa yang dibayangin Julio. Oke, saya paham yang dimaksud Julio. Ya, itu bisa. Boleh, Julio. Jadi Julio gini, membuat garis TM yang melewatin ini HB gitu ya, kan tengah-tengah. Ya, sekali lagi itu berlaku kalau kubus ya, Julio. Iya, Pak. Karena saya bikin juga itu kubus kan. Jadi kalau balok dia kan jadi nggak tentu ini di tengah-tengah ya kan. Nah, gitu. Boleh. Cara Julio tadi boleh. Semoga yang lain nangkep ya. Boleh. Jadi TO itu setengah dari AC. Ya. Kenapa? Karena nih ya, ini cara Julio. TM itu sama dengan AC. Nah, dan juga sejajar. Oke, berarti TO itu setengah dari AC. Boleh. Keren. Mantap, Jul, mantap. kalau kayak gitu kalau ulangan gimana, Pak? Salah apa benar, Pak? Itu benar. Nah, tinggal kalimatnya yang kamu tulis, Julio. Jadi kan perlu dikalimatkan toh. Iya. Nah, tinggal kamu membuat deskripsinya itu gimana? Kayak yang kamu bilang tadi, TO itu kan bukan TO ya, maksudnya HB itu kan diagonal ruang. Nah, terus kan kalau saya buat garis dari T ke M yang melewati HB kan bisa. Nah, dan TM itu sejajar dengan AC. Nah, sejajar dengan AC, maka TO itu titik O itu juga tengah-tengah nih dari AC sama dia.
merupakan ada di tengah-tengah, itu juga boleh. Boleh, sudut pandang yang berbeda. Good. Tapi itu tadi, argumen yang kamu pakai harus bisa menunjukkan bahwa TO ini ada di tengah-tengah, atau O ini ada di tengah-tengah. Itu aja. Bisa menggiring argumen ke sana. Good. Yang lain, Anda punya pendapat lain lagi? Kalau soal kayak gini di Photomath nggak mungkin bisa ya, kecuali yang di hitungan Pitagorasnya nggak mungkin. Tapi kalau di sininya nggak mungkin, Photomath nggak mungkin bisa ngerjain. Pak, saya mau nanya, Pak. Kenapa, Bay? Itu saya bingung kenapa HB-nya 2/3, Pak. Yang mana? 12 akar 3 HB-nya. HB-nya kenapa bisa 12 akar 3? Karena apa, Vito? Diagonal ruang, Pak. Oke, karena diagonal ruang. Oke, baik. Saya masih bingung, Pak. Waduh, ini kalau kita bahas balik ke materi awal nih. Jadi, ini aja deh. Saya kasih segitiganya aja ya, Bayu ya. Nah, HB itu didapat dari sini. Segitiga HDB. Nah, ini kan siku-siku ya. Siku-siku. HD itu 12. BD ini, BD ini diagonal bidang. Diagonal bidang itu 12 akar 2. Atau, kalau kamu mau nyari lagi, panjang prosesnya kan. Pakai segitiga ABD. Siku-siku di sini. Ini 12, ini 12. Nanti kamu ketemu panjang BD. Kalau udah ketemu panjang BD, kamu akan ketemu panjang HB. Begitu. Ini bukan 17, tapi 12. Oke, Pak. Ngerti, Pak. Panjang, baik. Kalau kita mau bahas itu lagi. Ngerti, Pak. Kasih, Pak. Bukannya saya nggak mau bahas ya, tapi itu. Intinya itu. Jadi kalau diagonal ruang itu bla 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 akar 3. Diagonal bidang bla 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 akar 2. Oke, good. Nomor 2, monggo silakan dicoba. Ini di screenshot dulu, ini lumayan ini. Salah pencet saya. Oke, kira-kira bisa nggak, Jul, kalau nomor 2 pakai cara yang tadi? Coba. Ya lupa soal apa? Bentar, Pak. Ya. Nah, saya screenshotin soalnya nih. Soalnya mana? Nah, nih. Diketahui kubus. Sekali lagi kubus. Enak banget ini kubus. Nggak ada yang balok-balokan. Nggak apa-apa lah. Jangan menyusahkan. Nanti hidupnya disusahkan. Oke. Pak, Yuk, saya mau jawab nomor 2. nomor 2. Wait, sebentar, Fit. Saya sediakan halamannya. Oke, Udah Pak. dapat? Cepet banget. Oh, pasti karena tadi pas kita bahas ulang yang nomor 1 ya. Atau jangan-jangan kamu udah ngerjain, Fit? Enggak, baru kerjain sekarang. Oke. Kamu nutorin teman-temanmu ya nanti ya. Kalau enggak, saya laporin Pak Victus.
Oke. Bentar. Ini dia halamannya udah ready. Gambar sendiri bisa nggak, Fit? Agak nggak karuan tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak karuan. Enggak apa sih. Atau saya gambarin aja deh. Oke, Pak. Oke. Mari kita menggambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Oke, ini kubus, ini persegi. Di future anak desain kita. Wih. Oke. Wah, ini saya kalau lagi di SMA itu kayaknya kalau jadi panitia gonfes saya anak desain ya. Nggak mungkin lah. Saya cuma bisa gambar kubus sama balok. Oke, cakep. Mantap. A, B, jelek warna ya. C, D, F, E, F, G, H. Oke, terus gimana, Fit? Ini Hah? di gambarnya atau langsung ke caranya aja, Pak? Langsung cara boleh. Oke. Baik, Kan ini ditanyanya, saya lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke. Kan ini ditanyanya dari H ke AC, Pak. Terus rusuknya besarnya 10 cm. Nah, pertama kita cari AC dulu. Karena itu diagonal bidang, udah pasti jadinya hasilnya 10/2. Setelah 10 akar dapat AC, itu kalau kita bayangin yang di tengah itu titik O, yang dari H ke garis itu. Jadinya kalau mau cari A ke O atau O ke C, itu tinggal dibagi 2, hasilnya 5/2. Oke, 5/2. Terus kan Oke. kalau kita bayangin juga dari persegi yang ada di kubus ini, jadinya pokoknya kalau berdasarkan bayangan gitu, Pak, HC itu sama HA itu sama karena segitiga sama sisi, yaitu 10/2, Pak, karena dia diagonal. Bentar. H, HA, aduh salah garis saya. HA sama HC. HC. Iya, Pak. Ini kok saya garisnya nggak jelas ya. Oke, itu sama ini. Cakep. HA sama dengan HC. Alasannya kenapa tadi, Vito? Karena segitiga sama kaki, Pak. Oke, HA sama dengan HC. Sebenarnya yang paling benar nih ya, Fit ya. Ya itu nggak salah sih, tapi karena dia diagonal bidang. Ya nggak, Fit? Iya, Nah, iya. kalau diagonal bidang kan nggak mungkin. Kubus kok bidangnya beda-beda, ya kan? Oke, berapa tadi? 10/2 ya? Iya, Pak. Cakep. Terus kalau dari segitiga ini kita bayangin kita potong bagi 2 jadi kayak segitiga siku-siku gitu. Di sini kita bisa ambil HOC, Pak. Lihat segitiga HOC. Itu OC-nya OC-nya itu 5/2 sama HC-nya 10/2. Oke, 10/2. Berarti Tinggal pakai Pitagoras untuk HO-nya. oke. Akar dari 10/2 dikurang 5/2. kurang ya? Sorry.
HC kurang OC. HCOC. Oke. 10 akar 2 kuadrat kurang 5 akar 2 akar kuadrat. 2 kuadrat. 10 akar 2 berapa, Vito? 200, Pak. 200. 5 akar 2? 100. 5. 5 akar 2. Berapa? 50. 50. Ya. Oke. Berarti ini 150. oke, 150 bisa disederhanakan. Bisa, Pak. Bagi 25. Jadi ya 6. 25 sama 6. Berarti 5 akar 6. 5 kali 6. 5 akar 6. Oke. Thank you, Vito. Kasih, Pak. Sip. Panjang HO 5 akar 6. Ya. Bahkan di soal yang ini, kita nggak perlu melihat dia segitiga siku-siku, kan? Pak. Ya, gimana, Tegar? Ada cara cepat lagi? Enggak, Pak. Saya enggak. penasaran aja. Ini kayak kalau lihat caranya ribet, kenapa nggak langsung bagi kayak dulu aja, Pak? Jadi kan itu kan udah tahu disuruh cari hitung garis jarak titik H ke garis AC. Kalau saya ngeliat gambarnya Bapak ini jadi kayak bingung gitu. Kenapa nggak langsung caranya itu jadi segitiga HDO, Pak? Nah, ini kan saya ngikutin dari Vito. Oke, ini Tapi cara nggak apa-apa kan, Vito. Pak, kalau gitu, Pak? Boleh. Jadi kamu pakai, oke bentar, ini cara Tegar nih. Bentar ya. Boleh, Gar, boleh. Aduh, saya tulis di mana nih? Cara Tegar di sini ya. Nah, cara Tegar, ngapain Fit, Tegar? Lihat segitiga apa? HDO, Pak. Lihat segitiga HDO. Nah, ini juga boleh. Oke, nah pertanyaan lanjutan nih buat Tegar. Buat Tegar nih. Aduh, kayak mana sih gantinya? Ya, Nah, Pak. ya. Segitiga H, D, O. Oke. Nah, Tegar. Oke. Cara yang kamu pakai ini sah. Dan jawabannya sama. Tapi, ada tapinya. Yang mau kita cari adalah ini. Jarak titik H ke garis AC. Titik H ke garis AC. Maka yang paling tepat, nah ini yang paling tepat ya, saya bilang punya Tegar bukan salah, tapi yang paling tepat adalah dengan caranya Vito. Kenapa? Karena Vito menggunakan unsur-unsur dari garis AC. Nah, jadi gambarnya Vito itu segitiga sama sisinya miring tuh, kayak agak tidur gitu. Karena memakai konsep, berpatokan pada garis AC. Yang dilakukan Tegar adalah, ini sebenarnya kayak nyari titik H ke O ya. Bener nggak, Gar? Iya, Pak. Soalnya kan bagian dari AC juga, Pak. Nah, karena O bagian dari AC juga. Tapi kita menggambar satu garis baru, yaitu DO. Boleh. Pada intinya ini boleh, pada dasarnya ini boleh. Lihat cara Tegar, lihat segitiga HDO gitu ya. Maka HO sama dengan apa, Gar? Rumus Pitagorasnya kalau segitiganya gitu? HD kuadrat tambah DO kuadrat, Pak. Cakep. Tapi HD kalau misalkan kuadrat. di ulangan, saya disalahin nggak, Pak? Enggak, boleh, sama kok. Oke, Pak. Ya. Cuman hati-hati aja nanti Tegar kalau misalnya kasus ini bukan kubus. Ya, Pak. Karena ini kubus, jadi saya berani kayak gitu, Pak. Iya, sama kayak si Julio tadi, karena ini kubus. Oke. Maka ya itu ya, saya mengharapkan teman-teman berimajinasi ya. Kalau ada imajinasi kacau ini, bubar jalan pasti. Oke, wah kalau buat Tania sama Anaya mah rebes kalau ini mah. Tania lagi, Anaya lagi. Ini kayaknya selama materi ini kalian berdua jadi asisten saya untuk gambar ya. Jadi buat Tania
pen tabletnya disiapkan ya. Anaya juga kalau bisa masuk dengan 2 device dari tabletmu, satunya juga siap-siap ya. Kamu akan jadi asisten tetap saya untuk menggambar nanti. Oke, sip. Nggak apa-apa, Pak. Saya terima. Oke, sip. Oke, thank you Tania dan Anaya. Nanti kalian di pertemuan berikutnya akan jadi asisten tetap saya menggambar. Saya bisanya 2 device, Pak. Iya, nggak apa-apa Tania. Itu boleh kok. Saya admit dua-duanya. Gitu ya. Tetap ulangan. Ya. Itu dari saya. Maka teman-teman boleh mulai main-mainkan soal-soal berikutnya. Itu ada 7 nomor kalau nggak salah, saya lupa. 7 apa 8 ya? Pokoknya nggak 10. 8. Nah, ada 8 dan itu di poin ke nomor 7, nomor 8, terus nomor 45 itu bukan kubus. Jadi tapi mudah karena 5 segi 4 beraturan dan 5 segi 6 beraturan. Jadi nggak acak. Bentukannya nggak aneh. Itu dari saya. Jadi silakan teman-teman coba 2 minggu lagi. 2 minggu lagi silakan disiapkan ya. Oke. 2 minggu lagi silakan disiapkan. Nah, biar kalian mengerjakan ya. Saya memaksa kalian mengerjakan jadinya. 2 minggu nomor segini mah cukup lah ya. Sip, mantap, setuju semua. Oke, kalau begitu silakan nomor 3 sampai nomor 7 kalian kerjakan bergambar, bercara, ya, bergambar dan bercara. Oke. Bagaimana sih cara pengumpulannya? Sebentar, saya tunjukkan sesuatu. Boleh diketik ulang soalnya atau enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya minta jawabannya dibikin kayak begini. Bentar, nanti saya buatkan Word-nya. Sebelum kita tutup dengan eksamen. Oke. Kelihatan? Saya minta dalam bentuk kayak begini ya jawabannya. Boleh ya? Wow. Jadi kalian buat tabel. Ini soal, ini jawaban. Ini soal, ini jawaban. Apakah harus kayak begini, Pak? Nyamping-nyamping? Nggak harus. Kan ini soalnya panjang-panjang ya, lurus-lurus itu kan. Nanti saya buatkan ini, formnya ini bagaimana tabelnya. Lalu kalian tinggal post jawaban kalian di sana. Jadi ada soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban. Ya. Oke.